Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, karena saya kerja di asuransi ya, jadi asuransi itu sebenarnya suka banyak yang misi. Ada yang misalnya itu saya tuh kerja di asuransi jiwa. Jadi sebenarnya asuransi itu ada dua. Garis besarnya itu ada kerja di asuransi jiwa, ada kerja di asuransi umum atau general insurance. Nah, saya di general insurance-nya atau asuransi umumnya. Jadi asuransinya tuh produknya tuh banyak banget, dari asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi toko, asuransi pengangkutan ekspedisi, kemudian asuransi kecelakaan, kesehatan, banyak banget lah. Pokoknya itu sektor dari asuransi umum. Nah, di video kali ini saya akan mereact video-video mengenai sebuah resiko yang terjadi di sekitar kita. Karena risiko itu adalah sifatnya tidak terduga, secara tiba-tiba, sesuatu yang menimbulkan kerugian. Nah, pastinya akan selalu menghiasi di sekitar kita. Makanya diperlukanlah asuransi karena untuk memayungi resiko-resiko itu. Jadi sebelum datang adanya risiko yang tidak bisa kita duga tersebut, kita sudah siap untuk mengcover atau diproteksi atau dijamin oleh perusahaan asuransi. Nah, gitu ya. Videonya yang pertama video apa ya? Biasanya sih karena di kita itu banyak yang kita jumpai sebenarnya bisnis-bisnis asuransi kendaraan ya, kecelakaan-kecelakaan di jalan dan lain-lain. Jadi mungkin kebanyakan yang react-nya adalah resiko-resiko yang terjadi di kendaraan, di rumah dan lain-lain. Dari video yang saya terima ada banyak banget tentang video-video asuransi mobil sih ya, asuransi mobil atau sepeda motor. Jadi untuk episode kali ini kita bahas-bahas asuransi kendaraan deh. Disinggung sedikit, asuransi kendaraan itu asuransi yang mengcover si kendaraan yang kita punya. Jadi ada jaminan yang sebutannya, kalau yang familiarnya itu ada yang ORIS. ORIS di mobil itu sebenarnya lebih ke baret-baret, penyok. Misalnya kamu nabrak tuh jadi baret, dibenerin sama kita, ditanggung sama kita biaya perbaikannya. Atau kehilangan kendaraan akibat pencurian, atau kerusakan total akibat kecelakaan. Nanti itu kerusakannya, kerugiannya, hilangnya mobil akan kita bayar, akan kita tanggung. Jadi kamu mah tenang gitu. Sebenarnya itu sih yang di goal setnya dari asuransi kendaraan. Jadi menciptakan kamu menjadi rasa aman, rasa nyaman ketika memiliki kendaraan tersebut. Untuk hari uang atau nggak apa ya istilahnya, nggak takut untuk kehilangan aset si mobil itu. Itu kan mahal banget tuh, kamu udah nabung banyak-banyak, kamu ratusan juta untuk beli mobil, tapi ada kerugian, harus cover lagi biaya perbaikannya, atau mungkin kalau mobilnya hilang harus menanggung kehilangannya. Nah, dengan adanya asuransi mobil, kamu udah pasrahkan atau transferkan resikonya ke perusahaan asuransi mobil gitu, di saya gitu. Kalau mau mah nanti DM aja lah ya. Nah, ini ada, biasanya kita menjumpai kalau bawa mobil suka menjumpai ibu-ibu atau teteh-teteh yang memang, ya mohon maaf ya, misalnya nggak hanya ibu-ibu aja sih sebenarnya. Ada yang suka ribet di jalan lah, kadang ada yang ngerem-ngerem, ada yang apa, ngerem cepet, jalannya cepet, kadang pelan, kadang enggak gitu. Coba ya. Aduh, emang gitu sih ya, kadang kanan, kadang tengah. Nah itu tuh, orang suka ngeri ya, tiba-tiba ngerem. Ini malah ketawa-ketawa anak. Lu pakai ngerem-ngerem. Berantem. Lu pakai ngerem-ngerem. Ingetin. Lu gua rekam. Ingetin. Udah gua rekam. Ini saya dapat dari Instagram dashcam ya. Jadi ini kamera yang disimpan di dashboard. Nah, kadang-kadang kita jumpai pengemudi motor yang kayak gitu, tiba-tiba dia kan nengah tuh. Apalagi jalan cepat nih, jalan provinsi kayaknya ya, jalan cepat gitulah, jalan satu jalur. Kadang dia udah kencang, kita kan ngejar tuh. Kalau si motor udah kencang, kita kan ngejar tuh. Tiba-tiba si motor kayak tadi ngerem itu, kita jadi kagok, nggak bisa ngerem, bisa ngedadak, cuma kan jadi ke belakang juga ngaruh tuh, takutnya ditabrakan beruntun. Nah, jadi ini tuh kalau di asuransi mobil biasanya kalau ada kejadian itu, si motornya mungkin ketabrak, dia ngerem, nah belakangnya juga pada nabrak. Jadi mungkin bisa
2 sampai 3 mobil lah. Kita lagi bahas di sisi asuransinya. Biasanya case seperti itu kerusakannya ada di bagian depan ya, jelas bagian depan mobil, dengan estimasi perbaikan juga lumayan tuh kayaknya tuh. Mungkin body repair aja biasanya, nggak ada yang diganti mungkin, karena kecuali kalau misalnya di belakangnya itu ada tabrakan beruntun tuh, kayak bagasinya kena, mungkin si bumper belakangnya tuh copot. Nah kayak gitu tuh lumayan itunya perbaikannya. Nah masa sih kalau misalnya tidak diasuransikan itu harus pakai duit pribadi kan? Masa sih harus pakai duit pribadi kan untuk perbaikan itu? Jadi mending asuransi aja dengan bayar premi. Nah gitu ya. Jadi ujung-ujungnya video ini mengajak teman-teman untuk berasuransi sebenarnya. Kita mau lanjut ke video kedua. Nah tadi kan kita ngomongin tabrakan beruntun ya. Nah ini juga ada nih video tentang tabrakan beruntun sebenarnya. Kalau tadi tabrakan beruntun yang disebabkan oleh motor yang agak kagok bawa motornya ya. Kagokan sekarang itu lebih ke, katanya di beritanya itu saya lansir dari Tribun Network, itu karena melamun si mobil yang warna kuning kalau nggak salah itu melamun nabrak si Brio abu-abu. Kita coba lihat videonya dulu. Mobil kuning sepertinya melamun dan tidak siap menghajar Brio yang sudah merem, tulis keterangan unggahan. Akibatnya beberapa mobil mengalami ringsek. Nah itu kayaknya videonya dari dashcam yang depan ya. Biasanya kan dashcam tuh di depan untuk lihat depan sama lihat belakang. Biasanya digunakan untuk sebagai alat bukti. Bagus tuh sekarang kayaknya harus pada pasang dashcam ya, biar soalnya kadang-kadang ada orang yang playing victim di jalan, oh saya nggak salah dan lain-lain. Nah itu buktinya adalah dari si dashcam itu. Nah case di kita itu biasanya kan kalau polis asuransi itu jelasinnya gimana ya? Ini agak lumayan panjang soalnya. Sebenarnya untuk bahasa ORIS itu untuk semua asuransi, semua kerusakan itu di cover itu ORIS itu. Jadi sebenarnya sama perluasannya tuh, seperti kayak banjirnya juga di cover, bencana alamnya juga di cover, kecelakaan penumpang, kecelakaan pengemudi juga di cover. Nah ada juga yang namanya tanggung jawab hukum pihak ketiga atau tuntutan pihak ketiga. Nah kalau yang melihat merujuk si video yang barusan, nah itu tuh misalkan yang diasuransikannya itu yang mobil yang warna kuning, misalkan dia berasuransi, nantinya kalaupun dia dalam posisi yang salah dan menabrak si Brio yang abu-abu dan menyebabkan kerusakan yang terjadi pada si Brio, nah pasti si Brio kan ada tuntutan tuh ke si mobil yang kuning, tolong dong ini kamu sudah nabrak saya, ini saya minta ganti rugi dan lain-lain. Nah ada tuh fasilitas dari asuransi atau mungkin polisnya itu ada tanggung jawab hukum pihak ketiga namanya. Jadi tanggung jawab hukum pihak ketiga itu mengcover adanya kerugian yang terjadi di pihak ketiga, tuntutan yang terjadi dari pihak ketiga kepada si pemegang polis asuransi, nanti asuransi yang bayar senilai kerugiannya, pastinya senilai kerugiannya dengan adanya limit maksimal dari tanggung jawab hukum pihak ketiga. Biasanya itu ada yang 10 juta tuh si tanggung jawab hukum pihak ketiganya. Mungkin ada yang ambil 20 juta, ada yang ambil 25 juta gitu. Itu tergantung kebutuhan atau budget premi si pemegang polis ya. Nah, katakanlah yang barusan ini adalah limitnya yang 10 juta ya, tanggung jawab hukum pihak ketiganya. Nanti asuransi akan membayar senilai kerugiannya maksimal di 10 juta tadi. Ya kalau misalkan tadi rusak kayak bumper, mungkin itu kayaknya body repair ya. Kalau kacanya nggak pecah, body repair doang, misalkan taruh di 1.200.000 katakanlah. Nah itu asuransi akan membayar 1.200.000-nya untuk perbaikan si Brio abu-abu. Nah kalau misalkan rusaknya tuh lebih parah karena kacanya juga pecah harus diganti, spion juga pecah harus diganti, misalkan lampu sen belakang pecah harus diganti, termasuk lampunya misalkan, terus bumpernya juga udah rusak banget parah harus diganti juga, katakanlah total mahalnya ambil misalkan di 12 juta. Nah, asuransi mah akan membayarnya hanya 10 juta sesuai limit maksimal si tanggung jawab hukum pihak ketiga si mobil warna kuning gitu. Itu kalau misalkan mobil yang warna kuning diasuransikan ya. Jadi kebayang dong kalau misalkan kamu belinya mobil cash, misalkan mobil si warna kuning itu misalnya estimasi 170 juta katakanlah. Nah, ya masa sih kalau tidak ada asuransi ini ya, kamu harus ngeluarin duit 3 juta, 4 juta untuk perbaikan mobilnya, belum tuntutan si mobil yang Brio abu-abunya, wah pasti itu pusing sekali tuh.
duit-duit itu fresh money yang tadinya harusnya digunakan untuk rencana-rencana lainnya, kamu harus gunakan untuk membayar kerugian-kerugian itu. Makanya diasuransikan gitu ya. Iklan lagi ya. Enggak kan, saya tidak bawa bendera, tidak membawa bendera asuransi kan. Cuman kalau misalnya teman-teman mau asuransi, bisa nanti saya kasih nomor saya. Nanti kita konsultasi mengenai ngitung preminya, harga preminya, terus mungkin solusinya dan lain-lain, atau mungkin jaminan yang bakal kamu ambil atau apa gitu. Kayaknya bikin video react dengan ngomong agak panjang, lumayan panjang juga ya. Jadi videonya, ini video terakhir aja deh. Nah ini lumayan parah kayaknya kejadiannya. Kalau yang pertama disebabkan oleh motor sehingga mobilnya kagok, yang kedua tabrakan beruntun ya. Ini ketiga adalah mobil ini di mana ya? Pokoknya salah satu portal berita lah. Terus saya tulis aja ya si beritanya di mana. Ini kecelakaan Wuling Cortez versus Honda Beat. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Cepat mental. Tiba-tiba mobil itu berjalan keluar lajur dan mengambil jalur kanan. Oh, dari kiri dia langsung kanan. Kenapa ya? Oh, Nabi udah ngehindar tapi dia tetap ketabrak. Ngeri amat. Berarti yang itu kan kenceng banget tuh yang Wuling tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oh iya, si motornya udah ke kiri padahal udah mau ngehindar tapi masih ketabrak. Itu mabok atau gimana ya? Makanya itu ya, kalau misalkan di jalan itu kalau kita sudah hati-hati, lawan kita tidak hati-hati ya percuma sebenarnya. Makanya kalau bisa ke semua orang lah harus hati-hati lah. Kita ngejaga hati-hati, yang lain nggak hati-hati juga kecelakaan bisa terjadi. Cuman gini ya, kalau di asuransi itu kalau misalnya ngelihat case yang barusan, entah itu kenapa tidak ada diberitakan kalau dia dalam pengaruh obat-obatan atau mungkin minuman keras. Cuman di asuransi itu kan yurisdiksinya itu adalah hukum yang berlaku di negara itu. Kalau misalkan di kita itu berarti kan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau minuman keras itu dilarang oleh hukum kan. Itu jadi pasti kalaupun itu diasuransikan mobilnya pasti akan ditolak klaimnya karena sedang dalam tindakan melanggar hukum karena itu mabok atau miras misalkan. Tapi kalau misalnya memang tanpa ada pengaruh karena memang murni kecelakaan dan mobil itu diasuransikan, nah itu mungkin bisa di cover ya. Harusnya bisa. Itu kan parah tuh, yang Wuling juga kecelakaannya parah, pasti perbaikan juga lumayan mahal. Cuman yang kasihan tuh yang Beatnya itu. Nanti akan berlaku lagi sih yang tadi tanggung jawab hukum pihak ketiga jika memang ada tuntutan dari si motor Beat itu ke si mobil Wuling. Jadi tuntutannya itu tidak hanya kerusakan motor aja ya. Biasanya kalau untuk pengobatan si pengemudi Honda Beat juga ada sebenarnya. Yang penting tidak melebihi limit dari tanggung jawab hukum pihak ketiga. Makanya teman-teman semuanya yang berasuransi mobil, mending limit tanggung jawab hukum pihak ketiganya atau kita sebut TJH ya, biar cepat. TJH-nya itu digedein aja, misalnya di 20 juta, di 25 juta. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini tuh aman untuk di cover gitu. Dengan catatan si pemegang polisnya dalam keadaan keliru ya atau salah ya, karena dia menabrak kayak tadi tuh, menabrak. Nah, TJH-nya bisa diklaimkan. Tapi kalau misalkan yang lain nabrak kita dan si itu yang minta ganti rugi tuh biasanya TJH-nya nggak bisa tuh karena kita mah nggak salah gitu. Nah, betapa pentingnya asuransi mobil ya, karena video-videonya tentang asuransi tentang kecelakaan mobil. Jadi yang kita bahas ada asuransi mobil. Sebenarnya pengen banget sih ngobrolin jaminan dan lain-lain, tapi biasanya untuk literasi ya tentang asuransi itu atau mungkin tentang perbankan asuransi kan ngomongnya nggak panjang ya, pasti akan lumayan mengantuk gitu.
Tapi percayalah, sebenarnya kalau kita hitung-hitungan untuk berasuransi mobil itu disebut menguntungkan sebenarnya secara teori ya. Secara teori di asuransi itu sebenarnya kita tidak memberikan keuntungan kepada si pemilik kendaraan itu. Kalau memang asuransi mobil ya, kita hanya mengembalikan posisi asetnya si nasabah atau si pemegang polis itu kembali sesaat sebelum terjadi kerugian. Jadi kalau misalkan kamu hilang motor harga 20 juta, kita tidak bisa memberikan penggantian senilai 30 juta gitu. Pasti akan dikembalikannya sesaat sebelum terjadi kerugian. Kalau misalkan sesaat sebelum terjadinya kerugian itu nilainya misalnya dari 20 juta itu menjadi 18 juta, nah kita bayar ada 18 jutanya. Yang penting kita akan mengganti kerugian sesaat sebelum terjadinya kerugian, dikembalikan posisi finansialnya di sana gitu. Jadi untungnya ikut asuransi mobil itu di mana sih sebenarnya? Nah, mungkin kalau disebut untung itu lebih untungnya tuh ke ini ya. Kamu bayar premi misalkan asuransi mobil itu 5 juta per tahun. Nah, selama setahun itu kamu kan akan di-cover oleh asuransi tuh. Misalkan amit-amit pas udah daftar asuransi 3 bulan lagi tuh kamu ada kecelakaan, ada tabrakan sehingga kamu harus menanggung perbaikan senilai 15 juta, mungkin 20 juta, ya kan? Nah, kamu kan cuma bayar premi 5 juta yang tadi gitu. Sedangkan asuransi bisa mengcover dengan batas limit sesuai harga dengan harga kendaraan kamu gitu. Jadi 15 juta yang kerusakan tuh nanti di cover asuransi. Jadi kalau secara angka ya untung karena si 15 jutanya di cover sama asuransi, kamu hanya bayar premi 5 juta gitu. Itu ya kalau disebut untungnya itu. Tapi kalau disebut manfaat asuransi ya tadi yang saya bilang itu hanya mengembalikan posisi nilai keuangan kamu sesaat sebelum terjadinya kerugian gitu ya. Saya lagi teman-teman yang mau berasuransi, asuransi mobil misalkan karena kita lagi bahas asuransi mobil, kamu bisa menghubungi saya aja deh di WhatsApp boleh. Ya karena WhatsApp saya ini mah tentang kerjaan ya, jadi bebas di blast mangga. Kamu bisa tanya-tanya mengenai simulasi preminya, tidak hanya asuransi mobil ya. Kita banyak banget ada asuransi rumah atau asuransi kebakaran lah. Asuransi kebakaran, ada asuransi pengangkutan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan, banyak sekali. Sampai kita pun ada asuransi hewan peliharaan khusus anjing dan kucing yang sudah bersertifikat ya. Itu juga ada untuk kucing-kucing, anjing-anjing yang piaraan kamu yang mahal harganya misalkan itu ada jaminan asuransinya gitu. Itu paling terakhir dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita bikin react lagi ya. Kalau misalkan sekarang asuransi mobil, ya mungkin nanti asuransi yang lainnya, contoh-contoh klaimnya seperti apa, mungkin pembahasannya seperti apa gitu ya. Dan bagusnya kayak gimana gitu. Terima kasih, saya Chandra pamit ya, sampai jumpa di video react selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen dan lain-lain. Yuk berasuransi biar kita lebih siap.